Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan soal TKA dari buku Siaga Erlangga paket 1 nomor 10. Mari kita baca terlebih dahulu ya soalnya. Diketahui fungsi permintaan KID dan fungsi penawaran dari produksi sepatu adalah sebagai berikut. Keseimbangan pasar terjadi pada Nah, ini sebenarnya materi relasi dan fungsi, khususnya lebih ke fungsinya ya, karena di sini kan dimasuk-masukin ya. Tapi menurut saya soal ini itu adalah salah satu materi pelajaran ekonomi. Waktu saya kuliah waktu itu saya ngambil mata kuliah matematika ekonomi ya, materi salah satunya adalah tentang penawaran dan permintaan. Nah, saya sekarang coba masukkan grafiknya ya agar lebih realistis. Nah, ini dia grafiknya ya. Jadi ada yang namanya permintaan ya. Permintaan itu bahasa Inggrisnya kan demand. Gitu ya. Makanya di situ tulisannya KID. Nah, kalau penawaran ini bahasa Inggrisnya saya nggak tahu nih. Supply atau apa saya nggak tahu, tapi coba saya cari tahu dulu. Ternyata benar guys, penawaran itu bahasa Inggrisnya supply, makanya ditulis S gitu ya. Nah, jadi secara ekonomi itu saya bukan guru ekonomi sih, tapi ya tahulah dikit-dikit ya kan. Jadi ini adalah grafik penawaran. Nah, sedangkan ini grafik permintaan. Misalnya nih saya ngomongin di titik ini ya, yang biru ini ya. Maksudnya tuh gini. Jadi ketika permintaan itu sedang tinggi, maka penawarannya juga rendah. Nah, ini lagi tinggi-tingginya permintaan, penawarannya 0. Ya kan? Karena kan X, Y. Ketika di sini permintaannya turun, maka penawarannya maju, tapi sedikit. Nah, ketika permintaannya rendah, maka penawarannya naik. Gitu ya. Di sini. Lagi permintaannya turun nih, di sini nih, misalnya permintaannya ya, maka penawarannya naik. Contoh, misalnya nih semua orang lagi bencana misalnya ya, pada nyiapin Indomie, beras dan segala macem. Nah, karena itu semuanya pengen beli beras ya kan, karena semuanya pengen beli beras, otomatis kan berasnya sedikit dong stoknya, maka harganya naik, jadi penawarannya turun. Gitu. Tapi ketika misalnya contoh waktu zaman corona ya, kan orang-orang pada di rumah, otomatis dong nggak butuh kendaraan, jadi omset pembelian mobil otomatis turun. Nah, kalau turun permintaannya, maka penawaran naik, misalnya DP-nya dikurangin atau ada diskon atau ada apa gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ada diskon, ada 1 gratis 1, nah itu namanya penawaran. Kenapa? Karena kurangnya permintaan. Gitu ya. Jadi ketika permintaan naik, penawaran turun, ketika permintaan turun, penawaran naik. Nah, ada namanya titik equilibrium. Titik equilibrium itu titik seimbang, di mana terjadi keseimbangan antara permintaan dengan penawaran gitu. Nah, di dalam soal ini ada kata keseimbangan pasar terjadi pada. Nah, berarti kalau ini berbicara tentang grafik, ini berbicara tentang titik potong. Ya, titik potong. Nah, secara matematika, titik potong itu terjadi ketika 2 garis memotong di satu titik. Satu titik ini berarti ada X, Y, berarti ada nilai yang sama. Ya, ada nilai yang sama. Berarti di sini saya tulis nilai permintaan atau KID itu sama dengan nilai Q-nya itu kan quantity, nilai supply gitu ya. Nah, ini ada kesalahan penulisan, saya tulisnya KID dengan QS gitu ya. Nah, sekarang kita tulis KID-nya adalah 25.000 P ditambah 22 juta. Nah, jangan disingkat ya, soalnya suka kebiasaan nih. Murid saya juga suka gitu, 25.000 ditulisnya 25K lagi. Ya itu udah salah banget kalau di matematika. Nah, di sini kita tulis 40.000 P dikurang 20 juta. Banyak banget ya.
Nah, kalian kebayang nggak kalau punya uang 20 juta? Nah, sekarang, untuk mencari nilai P, kita nyari nilai P nih ya sekarang. Untuk nyari nilai P, maka saya lebih suka memindahkan P yang lebih kecil ke yang lebih besar. Jadi saya tulis di sini 40.000 P dikurang 25.000 P. Nah, yang di kanan ini kan ada minus 20 juta. Jadilah tulis di sini 22 juta ditambah 20 juta. Nah, jadi yang di sebelah kiri jadi 42 juta. Yang di kanan jadi 15.000 P. Berarti cara nyari P adalah 42 juta dibagi 15.000 gitu. Coret deh. 3. Nah, kan bingung. Sekarang 42 bagi 15. 42 bagi 15 kan dua-duanya bagi 3. Kalau saya nggak mau, saya maunya 420 bagi 15. Nah, hasilnya adalah 28 ya. Nolnya 2, jadi 2.800. Nah, berarti di sini yang nilainya 2.800 cuma ada satu nih, di B. Nah, kita kasih tanda dulu ya. Nah, untuk 92 jutanya itu dapat dari mana? Dapat dari sini. Masukin aja. Misalnya di sini KDP itu kan 25.000. P tambah 22 juta. Ya. Nah, di sini saya masukin deh 25.000 kali 2.800 tambah 22 juta. Nah, berarti disinilah letak kalkulator bekerja ya. 25.000 kali 2.800, 70 juta. 70 juta tambah 22 juta. Jadi 92 juta. Nah, cocok gitu. Jadi komentar saya tentang soal ini, yang pertama tidak ada grafik, itu yang salah ya. Karena harusnya ada grafik, karena grafik itu mengarahkan kepada logika siswa untuk mencari titik potong gitu ya. Jadi kalau tidak ada grafik seperti ini, yang siswa tangkap itu siswa nggak bisa ngapa-ngapain, kecuali dia gambar, kecuali dia yang mengerti. Dan ya hampir nggak mungkin siswa bisa. Jadi menurut saya jika soal ini dikasih gambar, mungkin siswa bisa ngerjain gitu ya. Jadi komentar saya ini termasuk soal yang sulit ya. Nah, tapi dengan menonton video ini ilmu kalian bertambah, mudah-mudahan nanti mengerjakan soal TK juga lebih baik. Apalagi kalau kalian bantu saya dengan men-share video ini ke semua teman-teman kalian gitu ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.